Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Melinda Maryam Rangkuti. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang KB implan sebagai salah satu syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah. Baiklah, simak video berikut ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di acara yang berbahagia ini dalam rangka melakukan penyuluhan keluarga berencana. Kemudian tak lupa pula selawat bertangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan ke ruh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan syafaatnya di kemudian hari, yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tujuan saya mengumpulkan ibu-ibu sekalian di sini untuk melakukan penyuluhan keluarga berencana, yaitu tentang alat kontrasepsi implan. Nah, apakah ibu-ibu sekalian tahu apa itu implan? Coba nih ibu-ibu sekalian yang tahu apa itu implan bisa tunjuk tangan. Oh, jadi mungkin ibu-ibu sekalian masih kurang tahu ya tentang implan itu seperti apa. Apa keuntungan implan ini, berapa jangka waktu implan ini digunakan, dan bagaimana efek samping implan ini. Nah, ibu-ibu sekalian, sebelum kita membahas tentang apa itu KB implan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan kepada ibu-ibu apa itu tentang keluarga berencana. Oke. Nah, Indonesia ini kan menghadapi masalah dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Untuk dapat mengangkat derajat kehidupan bangsanya, perlu digalakkan yang namanya keluarga berencana ini. Apa sih ibu-ibu itu tentang keluarga berencana? Nah, keluarga berencana ini dikatakan sebagai tindakan yang membantu individu atau seseorang atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-objektif tertentu, menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mengatur interval di antara kehamilan, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga. Sehingga tujuan dari program dilakukannya keluarga berencana ini adalah untuk meningkatkan yang namanya kesejahteraan ibu dan kesejahteraan anak, serta mewujudkan yang namanya keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia, sehingga ibu-ibu sekalian ini dapat terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya yang bermutu, dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun metode dalam pemilihan alat kontrasepsi ini, salah satunya adalah mengenai implan. Apa sih implan itu?
Implan adalah suatu alat kontrasepsi yang mengandung levonorgestrel yang dibungkus dalam kapsul silastik silikon dan diletakkan di bawah kulit. Levonorgestrel ini adalah progestin yang juga dipakai dalam pil KB seperti mini pil atau pil kombinasi ataupun pada AKDR yang biaktif. Jenis implan ini, ibu-ibu sekalian, ada 3 macam, yaitu implan yang terdiri dari 1 kapsul, kemudian 2 kapsul, dan implan 6 kapsul. Nah, pemakaian implan ini itu bisa dipakai dalam kontrasepsi jangka panjang yang berupa susuk terbuat dari jenis karet plastik yang berisi hormon, kemudian dipasang pada lengan atas. Implan dapat digunakan dalam jangka panjang 3-5 tahun dan bersifat reversible. Kemudian, keuntungan dari kontrasepsi penggunaan implan ini adalah meningkatkan efektivitas yang semakin tinggi sebesar 99% untuk mencegah adanya kehamilan selama 3 tahun. Sehingga bisa dikatakan bahwa angka kegagalan implan ini 1/100 wanita per tahun dalam 3 tahun pertama. Implan ini juga pilihan kontrasepsi yang sangat efektif. Selain efektif, implan juga kontrasepsi yang aman dan nyaman bagi setiap wanita. Sekali terpasang, implan tidak perlu diingat setiap hari. Implan berisi levonorgestrel yang merupakan hormon progesteron. Memperhatikan begitu pentingnya tentang pengetahuan efek samping alat kontrasepsi implan bagi akseptor keluarga berencana implan, maka sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan akseptor KB implan ini adalah dengan memberikan pengetahuan tentang efek samping melalui berbagai metode. Misalnya, melalui media cetak, melalui elektronik, melalui pendidikan kesehatan, dan konseling keluarga berencana. Sehingga akseptor keluarga berencana implan ini dapat meningkatkan pengetahuannya tentang efek samping pemakaian KB implan ibu-ibu sekalian. Masih banyak masyarakat atau warga-warga yang di sekitar kita ini kurang mengetahui tentang apa itu implan ya. Dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang apa sih efek samping keluarga berencana implan ini. Apakah dia bisa menyebabkan kurangnya peran dari tenaga kesehatan? Apa karena pengetahuan dipengaruhi oleh informasi dan informasi yang baik ini adalah dari tenaga kesehatan itu sendiri, sedangkan banyak warga masyarakat yang takut menggunakan KB implan ini. Ketakutan akan rasa nyeri saat penyisipan implan merupakan sumber kecemasan utama di setiap wanita. Nyeri yang sebenarnya dialami tidak separah yang dibayangkan ya ibu-ibu. Pemberian informasi prosedur pemasangan implan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi tingkat kecemasan. Penelitian ini bertujuan untuk
melakukan penyuluhan KB tentang implan. Nah, pemerintah mengambil kebijakan yang diambil untuk mengatasi masalah laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana ibu-ibu sekalian dengan cara meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam hal pengaturan jumlah kelahiran serta pembinaan kesejahteraan keluarga. Mengingat masalah kependudukan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang, ya termasuk Indonesia. Hal ini dapat kita lihat ibu-ibu dari pertumbuhan jumlah penduduk dunia yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan yang sangat tinggi. Kemudian, untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah Indonesia menerapkan program keluarga berencana nasional untuk dapat meningkatkan laju pertumbuhan penduduk Indonesia. Nah, saya di sini akan mengajak ibu-ibu sekalian agar melakukan KB implan bersama saya, karena implan ini merupakan alat kontrasepsi yang betul-betul aman dan permanen yang jarang digunakan. Penentuan atau rendahnya pemakaian alat kontrasepsi yang digunakan disebabkan oleh akseptor itu sendiri. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pemilihan metode atau alat kontrasepsi implan, yaitu terdiri dari tingkat pengetahuan, efek sampingnya apa, dan motivasi atau pemberian informasinya itu seperti apa. Cara kerja implan ini sangat efektif dengan kegagalan 0,2 sampai dengan 1 kehamilan per 100 perempuan dengan lama efektivitasnya selama 3 tahun. Beberapa informasi penting yang disampaikan sebelum pemasangan implan diantaranya adalah kebersihan daerah yang akan dipasang implan. Pemasangan implan itu dilakukan di bawah kulit, termasuk penyuntikan obat anestesi, penjelasan tentang daerah insisi yang harus dibiarkan bersih dan kering selama 48 jam pertama. Kemudian ada sedikit rasa perih, bengkak, atau lebam pada daerah insisi setelah implan terpasang, serta anjuran yang akan dilakukan ibu-ibu ini pasca pemasangan implan, sehingga hal ini tidak perlu kita khawatirkan oleh calon akseptor pemakaian implan. Namun saat ini pemakaian implan ini masih rendah di sekitar tempat tinggal kita ibu-ibu, dikarenakan rendahnya angka implan di wilayah puskesmas daerah masing-masing yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal, diantaranya karena adanya rasa takut saat pemasangan implan, karena merasa tidak cocok dengan kontrasepsi hormonal dan tidak mendapatkan dukungan dari sang suami atau keluarga. Sedangkan faktor eksternalnya yang mempengaruhi seperti lingkungan tetangga yang negatif terhadap implan ini, kurangnya informasi dari petugas kesehatan baik di puskesmas maupun kader kesehatan. Ikut atau tidaknya menjadi peserta KB implan dipengaruhi oleh 3 faktor. Di antaranya faktor predisposisi seperti pengetahuan, sikap, nilai,
kepercayaan, budaya, faktor pendukungnya itu diantaranya tersedianya atau tidaknya fasilitas kesehatan, dan faktor pendorongnya seperti sikap, perilaku, keahlian, dan dukungan-dukungan dari petugas masing-masing. Nah, karena penduduk Indonesia bertambah setiap tahun sekitar 3,5 juta jiwa, di mana prediksi setiap hari terjadi peningkatan kelahiran sebanyak 10.000 bayi. Maka strategi dalam menurunkan angka kelahiran itu maka dilakukan dengan program keluarga berencana. Salah satunya dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang seperti implan. Dengan memakai KB implan ini, maka kemungkinan kecil kita dapat menghindari dan mencegah kehamilan, bertemunya sel ovum dengan sel sperma dengan menggunakan alat kontrasepsi. Jadi ibu-ibu sekalian, marilah sama-sama saya mengajak ibu-ibu semuanya untuk memasang KB implan tersebut demi kebaikan dan kesejahteraan kita semuanya ya. Jadi ibu-ibu gak usah takut, gak usah cemas. Apabila ada ibu-ibu yang sudah mengetahui tentang pengetahuan KB implan ini, maka pasti mau menggunakan kontrasepsi ini. Tetapi berbeda dengan ibu-ibu yang mungkin kurang berpengetahuan cukup, lebih mengandalkan anggapan dan asumsi-asumsi dari masyarakat bahwa pemakaian kontrasepsi implan ini dapat menimbulkan efek samping yang sangat besar, sehingga ibu tidak ingin menggunakan kontrasepsi implan ini. Tapi jangan takut ibu-ibu, jangan cemas. KB implan ini aman untuk digunakan. Biasanya hormon yang keluar itu tidak lancar, itu mungkin bukan dikarenakan tidak cocok, tetapi karena pemakaian implan ini masih dalam berproses, karena masih pertama kali dipasangkan ke dalam tubuh kita ya. Kemudian ibu-ibu sekalian jangan lupa bahwa ada beberapa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dikerjakan saat kita memakai KB implan, yaitu diantaranya pertama, dilarang melakukan aktivitas yang berlebihan. Melakukan aktivitas berat dan berlebihan, terutama yang berhubungan dengan beban yang menggunakan lengan, akan sangat tidak dianjurkan. Yang kedua, kita harus selektif dalam memilih obat-obatan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Yang keempat, melakukan konsultasi dengan dokter apabila ada gejala-gejala yang kurang diketahui ya. Nah, nanti kalau ibu-ibu sekalian sudah memakai atau menggunakan KB implan ini selama jangka 3 tahun, maka kita akan melepaskan KB implan tersebut. Tapi kalau melebihi 3 tahun, mungkin fungsi KB implan itu akan berkurang sehingga dapat menyebabkan kehamilan. Jadi kalau sudah menggunakan KB implan selama 3 tahun, harus dilepas. Caranya akan disuntikkan obat bius lokal di lengan tempat KB implan ditanam. Lalu dibuat syayatan kecil pada kulit dengan menggunakan jari. Implan yang tertanam didorong ke arah sayatan sebelum kemudian ditarik dengan penjepit dari bawah kulit lengan. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang penyuluhan KB implan.
Kepada ibu-ibu yang ingin bertanya tentang KB implan ini, saya berikan waktu dan tempatnya. Silahkan. Bu, ingin bertanya. Ya Bu, Tetangga saya memakai KB implan. Jadi dia sering pusing dan ususnya juga nggak lancar. Kenapa bisa seperti itu, Bu? oh iya Bu, makasih ya atas pertanyaannya Bu ya. Ada lagi? Oh saya Bu, Nah, kegunaan KB implan itu Bu gunanya apa? kegunaan KB implan ya Bu ya. Ada lagi biar sekali kita jawab. Ada lagi Ibu. Ibu ada yang mau ditanya Bu? Oh, Ibu ada yang mau ditanya? Ada Bu, efek samping dan pemakaiannya berapa lama Bu? Oh iya iya. Ya, efek samping dan juga pemakaiannya berapa lama ya Bu ya. Berarti pertanyaannya sudah 3. Pindah. Action. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 tadi. Tetangganya sudah memakai implan, dia juga sering sakit kepala dan haidnya tidak lancar. Iya Bu, ini kan hormonnya itu yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu tidak sama. Bisa saja itu cocok sama dia, bisa juga tidak cocok sama dia. Jadi kalau sudah dipasang KB implan itu paling minim 1 tahun. Kalau memang efek sampingnya itu berat seperti sakit kepalanya itu berat, udah ibaratnya udah nggak kuat lagi, udah nggak tahan lagi, dan juga haidnya itu tidak teratur, maksudnya dalam 1 tahun dia cuma sekali haid, itu kita buka saja, berarti dia tidak cocok memakai KB implan itu. Gimana Bu? Udah mengerti? Dan pertanyaan kedua tadi apa kegunaannya ya kan Bu? Ya. Kegunaan memakai KB implan itu terutamanya biar tidak hamil lagi. Itu sebenarnya tujuannya memakai alat kontrasepsi, iya kan Bu? Ya. Dan juga bisa kalau memakai alat kontrasepsi implan itu, kalau cocok ke dalam tubuh bisa mempercantik. Karena kenapa? Berat badan juga naik. Tapi kalau kita tengok ke efek sampingnya tadi, itu efek samping bisa sakit kepala, mual, pusing, situs. Tapi kegunaannya berat badan kita bisa naik dan juga plek-plek hitam bisa hilang. Itulah makanya kita bilang mempercantik diri. Udah kita cantik, tidak lagi anaknya bersamburetan, bisa lah kan sholatnya pun tenang, nggak ini lagi, nggak pipis di sini, ada anaknya nangis di sini, nggak kayak gitu lagi kalau memakai jangka yang 3 tahun ya Bu. Dan Ibu tadi pertanyaannya apa tadi ya Bu ya? Efek samping udah yang ke sini tadi jelaskan, dan berapa lama ya Bu? Itu jangkanya 3 tahun. Tapi kalau Ibu ada efek samping yang berat, dalam 1 tahun pun bisa kita buka. 3. Demikianlah acara kita ini, di mana tadi sudah saya jelaskan tentang penyuluhan KB implan, dan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau hadir di dalam kegiatan kita ini. Dan bagus sekali, dan semoga ibu-ibu bisa memahami jawaban dari saya ya Bu. Iya Bu. Dan bagi ibu-ibu yang mau memasang KB, silakan datang ke puskesmas terdekat, dan juga bisa mengajak tetangganya ataupun saudara-saudaranya. Bisa lah ibu perwakilan akan menyampaikan apa kegunaannya, efek sampingnya ya Bu ya. Iya. Kami akan siap melayani ibu-ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ibu-ibu karena sudah meluangkan waktunya untuk datang hadir dalam penyuluhan KB implan ini ya. Terima kasih ya.